Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel kami. Silakan kawan-kawan simak apa yang saya sajikan berikut ini. Ya, kawan-kawan, saya kembali belajar pada malam ini untuk mempersiapkan diri mengikuti tes SKB nanti. Ya, mungkin kawan-kawan juga sudah bisa ya mulai belajar, mulai fokus sedikit untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti tes SKB nanti. Karena saya merasa sudah tidak lama lagi deh. Tidak lama lagi tes SKB pasti akan dilaksanakan. Jadi untuk waktu dekat-dekat ini, mari kita sama-sama fokus mempersiapkan diri. Nah, ini sudah beberapa malam, setiap malam saya belajar sedikit mengenai apa-apa yang kira-kira perlu dipersiapkan untuk tes SKB nanti. Nah, jadi kembali pada kesempatan kali ini saya akan membagikan apa yang saya pelajari pada malam ini, atau yang saya gunakan untuk belajar. Nah, pada sebelum-sebelumnya kita sudah membahas beberapa bentuk soal, ada berupa soal pedagogik, ada soal bahasa Indonesia. Nah, ini kita akan kembali membahas soal-soal yang saya gunakan malam ini untuk belajar. Nah, langsung saja kawan-kawan, coba kita bahas soal pertama untuk malam ini. Nah, adapun soalnya, alat yang bekerja berdasarkan sifat pemantulan bunyi adalah A. Sonar, B. Radio, C. Pengeras suara, D. Telepon. Nah, kalau soal semacam ini pasti kita semua langsung tahu jawabannya kawan-kawan, karena saya rasa ini agak mudah. Ini materi sudah pernah kita pelajari di sekolah dulu. Jadi tinggal kita mengingat kembali apa yang pernah kita pelajari dulu. Nah, jadi saya rasa untuk ini jawabannya adalah A, yaitu sonar. Tapi untuk lebih meyakinkan, coba kita lihat bagaimana pembahasannya. Nah, ini dia kawan-kawan dari apa yang saya gunakan untuk belajar ini. Setiap soal dan memiliki kunci jawaban dan pembahasan. Nah, inilah pembahasan yang ada kawan-kawan. Coba kita lihat. Sonar merupakan sistem yang menggunakan gelombang suara bawah air yang dipancarkan dan dipantulkan untuk mendeteksi dan menetapkan lokasi objek di bawah laut, atau untuk mengukur jarak di bawah laut. Sejauh ini, sonar telah luas digunakan untuk mendeteksi kapal selam dan ranjau, mendeteksi kedalaman, penangkapan ikan komersial, keselamatan penyelam, dan komunikasi di laut. Ya, jadi jelas ya kawan-kawan, untuk soal yang ini jawabannya A, sonar. Sesuai dengan penjelasan mengenai sonar. Nah, untuk radio, pengeras suara, telepon, pasti kita sama-sama sudah tahu seperti apa yang dimaksud dengan radio, yang bagaimana itu telepon, yang bagaimana itu pengeras suara. Nah, jadi kalau untuk soal semacam ini, saya rasa mudah ya kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan bisa gunakan saya soal ini untuk sebagai contoh ya, contoh bahwa kemungkinan seperti ini bentuk soal nanti yang akan digunakan pada saat tes, yaitu khusus formasi guru. Jadi kawan-kawan bisa kembali melihat kira-kira seperti apa materi-materi yang sejenis dengan soal ini. Jadi kita ingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari tentang materi semacam ini. Ya, jadi masih ada kesempatan kawan-kawan kita untuk belajar. Setiap malam kita belajar sedikit. Ya, tidak perlu juga terlalu dipaksa, karena jangan sampai kita nantinya down pada saat hari tes, hari H untuk tes. Jadi sedikit demi sedikit kita belajar. Mungkin 2 sampai 3 materi kita pelajari, kita perdalam materinya. Nah, untuk yang saya angkat ini kawan-kawan hanya berupa contoh soal. Seperti ini gambaran soalnya. Jadi nanti untuk pendalaman materinya, nah kawan-kawan tinggal cari sendiri materinya seperti apa. Yang jelas materi mengenai yang sejenis dengan
soal yang saya angkat ini. Nah, saya yakin kawan-kawan nanti akan mudah pada saat tes. Sungai yang bermuara pada Laut Jawa dan berhubungan langsung dengan ibu kota Kalimantan Selatan, yakni Banjarmasin, dan berhulu di kaki Pegunungan Muler, perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur adalah sungai. Nah, untuk soal jenis ini, soal yang ini kawan-kawan bisa dilihat ya, kira-kira seperti ini jenis soal seperti apa. Nah, karena ini ada di contoh soal yang saya gunakan untuk belajar ini, dari bahan yang saya gunakan untuk belajar ini, jadi kemungkinan besar ini akan ada ya kawan-kawan, kemungkinan ini akan ada pada tes SKB nanti. Jadi kawan-kawan bisa perdalam untuk jenis soal ini, tinggal kawan-kawan perdalam materinya, kira-kira ini jenis mata pelajaran apa. Jadi tinggal diperdalam materi untuk mata pelajaran ini, diingat-ingat kembali. Nah, jadi untuk soal ini yaitu sungai yang bermuara pada Laut Jawa dan berhubungan langsung dengan ibu kota Kalimantan Selatan, yakni Banjarmasin, dan berhulu di kaki Pegunungan Muler, perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur adalah sungai. Ya, jelas ya kawan-kawan, jawabannya adalah C. Nah, mari kita lihat pembahasannya berdasarkan bahan yang saya gunakan untuk belajar ini. Sungai Barito bermuara pada Laut Jawa dan berhubungan langsung dengan ibu kota Kalimantan Selatan, yakni Banjarmasin. Hulu Sungai Barito berada di kaki Pegunungan Muler, perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Nah, jadi jelas ya kawan-kawan, dari pembahasan yang ada itu jawabannya C. Nah, jadi untuk soal semacam ini kawan-kawan tinggal pelajari lagi, perdalam materinya. Ya, kalau tidak salah kawan-kawan, ini sering sekali kita pelajari dulu pada saat masih sekolah. Jadi kita tinggal merefresh kembali pelajaran yang pernah kita peroleh dulu. Ya, kita ke contoh soal yang berikutnya. Pabrik yang menggunakan teknologi modern berupa mesin-mesin produksi memiliki ciri-ciri berikut ini, kecuali A. Menimbulkan polusi pada lingkungan sekitar, B. Membutuhkan perawatan mesin produksi, C. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan banyak, D. Proses produksi berlangsung lebih cepat. Ya, jadi kalau langsung dilihat pasti kita langsung tahu jawabannya ya kawan-kawan. Saya rasa untuk soal semacam ini cukup mudah juga. Jadi kata kuncinya di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Nah, ketika kita perhatikan option jawabannya, ya jelas ya kawan-kawan, jawabannya adalah C. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu lebih banyak. Nah, kita lihat saja pembahasannya untuk lebih meyakinkan kawan-kawan, karena di setiap soal yang ada di paket latihan ini yang saya pelajari, itu setiap soal ada kunci dan ada pembahasannya. Jadi langsung saja saya coba perlihatkan ke kawan-kawan, ini dia pembahasannya. Ciri-ciri produksi dengan menggunakan teknologi modern antara lain: yang pertama, menggunakan peralatan yang canggih. Yang kedua, relatif sedikit membutuhkan tenaga manusia. Nah, maksudnya di sini tenaga manusia yang dibutuhkan sedikit. Kemudian yang ketiga, waktu produksi lebih cepat. Keempat, hasil produksinya bisa banyak. Kelima, memerlukan biaya perawatan yang cukup besar. Keenam, menimbulkan dampak bagi lingkungan seperti polusi dan pencemaran. Nah, ketika dilihat dari pembahasan, ya sama ya kawan-kawan, jawabannya tetap C. Kita lihat C itu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan banyak. Nah, seharusnya kan di pembahasan itu tenaga kerja yang dibutuhkan atau tenaga manusia yang dibutuhkan itu seharusnya relatif lebih sedikit. Sedangkan option C itu kebalikannya. Ya, jadi jelas ya kawan-kawan, jawabannya adalah C. Nah, untuk soal semacam ini sebenarnya agak mudah ya kawan-kawan. Semoga saja nanti banyak soal semacam ini yang muncul. Nah, jadi kawan-kawan tinggal dalami materi untuk mata pelajaran yang sejenis dengan contoh soal yang saya angkat ini.
Ya, kita langsung ke pembahasan berikutnya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan kalimat kutipan dari sebuah kakawin kuno, yaitu kakawin Sutasoma karangan A. Empu Gandring, B. Empu Tantular, C. Empu Ranubaya, D. Empu Baharada. Nah, jelas ya kawan-kawan, jawabannya B. Nah, untuk soal semacam ini pasti kita semua sudah tahu, kita sudah hafal ya kawan-kawan, karena pasti yang dulu sering membaca contoh-contoh soal untuk persiapan SKD pasti sering sekali mendapatkan soal yang semacam ini. Karena saya sendiri pada saya dulu belajar untuk tes SKD tuh banyak sekali soal ini sering muncul atau sering saya pelajari dari setiap sumber yang saya lihat. Nah, tapi untuk meyakinkan coba kita samakan dengan pembahasan yang ada dari sumber yang saya gunakan saat ini. Nah, pembahasannya, kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno, yaitu kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Nah, jelas ya kawan-kawan. Jadi sesuai dengan yang saya katakan tadi, jawabannya adalah B. Nah, kawan-kawan bisa untuk mempersiapkan diri untuk tes SKB, kawan-kawan juga bisa kembali mempelajari materi-materi yang seperti ini yang kita pelajari dulu sebelum tes SKD. Jadi kita kembali mengingat materi-materinya yang sejenis dengan materi dari soal yang saya angkat ini. Seorang pelajar dapat juga berpartisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan tersebut kecuali. Nah, karena yang ditanyakan adalah kecuali, jadi jelas ya kawan-kawan, jawabannya adalah A. Mengutamakan kepentingan masing-masing. Nah, untuk lebih meyakinkan, coba kita lihat pembahasan yang ada dari bahan ajar yang saya gunakan untuk belajar ini. Nah, adapun yang dapat dilakukan sebagai seorang pelajar untuk berpartisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, yang pertama, menjaga kerukunan dalam hubungan pertemanan. B. Mengutamakan kepentingan bersama. Kemudian ketiga, belajar dengan giat. Kemudian keempat, saling menghargai. Yang kelima, mentaati segala tata tertib di sekolah. Dan yang terakhir, menghormati guru dan orang yang lebih tua. Nah, itu yang dapat dilakukan ya kawan-kawan bagi seorang pelajar untuk berpartisipasi dalam keutuhan NKRI. Nah, jadi jelas ya jawabannya A, yaitu mengutamakan kepentingan masing-masing. Karena yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan merupakan cara yang dapat dilakukan. Nah, kawan-kawan, mungkin cukup sekian untuk kesempatan kali ini, contoh-contoh soal yang saya bagikan kepada kawan-kawan. Ini adalah contoh soal yang saya gunakan sendiri kawan-kawan untuk belajar. Jadi untuk kesempatan kali ini mungkin cukup sekian karena saya ingin juga memperdalam materinya. Jadi dari contoh-contoh soal yang ada ini, saya akan perdalam juga materi-materinya. Jadi kawan-kawan juga bisa silakan cari-cari materinya, kita sama-sama perdalam materinya sesuai dengan contoh soal yang saya angkat ini. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video ini sampai selesai.